Sejuta pesona wisata Kelurahan Pasar Usang. Kalau seandainya jalan tol jadi ya melewati Kota Parampanjang, kira-kira Parampanjang nih mau jadi kota apa? Jadi rencana saya di RT17 itu mau kita bikin seperti Kampung Paseban. Banyak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Dirit M. Mahrika dalam acara podcast Padang Panjang TV. Baik, Kelurahan Pasar Usang baru saja menetapkan Bapak M. Agusti Ziko Sultan Batuah sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Usang untuk periode 2020-2024. Nah, salah satu program yang digagas oleh beliau adalah program wisata 1000 wisata di Kelurahan Pasar Usang. Nah, untuk berbicara tentang hal ini, di studio Kominfo Corner hari ini sudah hadir Bapak Ziko atau yang kita akrab disapa Abang Ziko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Ziko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerah. Sehat, Bang. Alhamdulillah Abang. Cerah sekali hari ini nampaknya Bang. Sangat cerah. Sekali, betul. Dan semangat tentunya ya Bang ya untuk menjalankan program-program LPMK Pasar Usang tentunya ya Bang ya. Harus semangat, Bang. Harus semangat. Kalau nggak semangat nanti kita kalah sama digital. Baik, oh ya tentunya ya Pak ya, karena digital saat ini benar-benar sudah membooming, jadi kita juga nggak boleh kalah nih ya Pak ya. Ya, karena dulu kan time is money. Kalau Oke. sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Sekarang time is digital. Time is digital. Kalau nggak dikejar, dah kalau kalah. nggak dikejar. Berbicara tentang digital, salah satu program yang diangkat oleh LPMK Pasar Usang. Sejuta pesona wisata Kelurahan Pasar Usang. Itu nama program yang kita ketahui nih Bang. Iya. Mungkin dalam kesempatan kali ini nih Bang, bisa Bang Ziko ceritakan kepada masyarakat khususnya Kota Padangpanjang, program ini bicaranya tentang apa sih Bang dan bagaimana serta apa saja program yang digagas dalam kegiatan ini. Silakan nih Bang Ziko. Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini, awal mulanya saya tertarik untuk memikirkan Parampanjang itu sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya pernah cerita diskusi dengan Pinca Bank BRI. Beliau mengatakan kalau seandainya jalan tol jadi ya melewati Kota Parampanjang, kira-kira Parampanjang nih mau jadi kota apa? Nah itu. Jadi seandainya ada jalan tol jadi jalan tol, otomatis Parampanjang jadi kota Lintas ya, kota lintas. lintas. Kota mati. Kota mati karena cuma Ya. dilewati ya Bang ya. Nah akhirnya di situ saya berpikir, saya coba diskusi dengan pemerintah kota, ya, akhirnya tercetus ide. Saya cobalah untuk membuat sebuah semacam ide wisata, karena gini, selama PSBB itu kan orang akan jenuh. Nah ketika nantinya seandainya kondisi sudah aman, Apa yang harus dilakukan? tentu nanti masyarakat atau wisatawan mancanegara yang vakum di rumah, mereka akan berbondong-bondong untuk mencari wisata. Nah Melepaskan sementara penat, ya sementara waktu itu saya kan orang suka suka jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan keluar kota ya. Saya coba naik motor, pakai motor trail, saya jalan-jalan ke daerah kelurahan saya di Pasar Usang. Ternyata di situ tuh ada lubang Jepang. Oh, Udah pernah tengok belum? belum nih. Nah, warga Parampanjang nggak? Gimana? Warga Parampanjang Warga nggak? Parampanjang. Kok nggak pernah ke sana? Mungkin belum pasti Iya. itu tempat yang tersembunyi ya maksudnya Enggak, atau bukan gimana tuh Bang? Dilintas ini loh, dilintas Lubuk Mata Kucing. Oke, Nah, di situ ada lubang. di jalannya, pinggirnya Ya. jalan itu, oke. Nah, lubang itu ketika saya coba telusuri ternyata itu lubang Jepang. Lubang Jepang. Iya. Oh, mungkin selama ini orang lewat tapi nggak sadar Iya, mungkin kalau itu ternyata itu lubang sejarah. Jepang. Jadi Parampanjang ini mempunyai banyak sejarah. Ada pahlawannya, ada pejuangnya, ulamanya dan lain-lain hal gitu. Nah, akhirnya saya coba diskusi dengan ketua KAN Bukit Surungan. Bukit Surungan. Saya coba diskusi, minta izin, boleh nggak nih lahan ini kita pakai? Buat apa? Saya mau bikin wisata. Karena saya mau persiapan. Persiapan apa katanya? Mau jadi wali kota? Iya, rencana saya begitu, saya bilang kan. Enggak, gini Engku, saya mau rencananya mau bikin spot foto booth. Spot foto booth. Itu Oke. awalnya spot foto booth. Nah setelah itu
beliau diskusi dengan saya. Nah akhirnya kita coba untuk telusuri sejarahnya, ternyata itu memang lubang Jepang. Nah saya coba diskusi dengan beberapa warga, mengajak mereka untuk ikut serta. Mau nggak kira-kira masyarakat saya bikinkan baju tentara Jepang, terus saya bikinkan meriam. Jadi kita di situ bikin selfie foto booth. Itu awal-awalnya untuk memancing minat masyarakat tadi ke sana. Oh ternyata ada lubang Jepang nih di Padang Panjang. Mungkin pada taunya lubang Jepang di Bukit Tinggi misalnya. Ternyata di Padang Panjang ada gitu ya Bang ya. Cuman karena posisi lubangnya Kecil. nggak panjang ya, saya mikir lagi kayaknya kurang daya tarik deh. Nah karena saya orangnya pemikir, akhirnya beberapa ide lagi munculan setelah saya diskusi dengan lurahnya, terus saya jangka jadi LPM. Karena saya jadi LPM otomatis ada power jalan, dong ya, ada power ya untuk mengajak masyarakat. Ada peluang untuk memudahkan target tadi ya Bang ya. Iya. Dan ini udah masuk ke jalan 2 bulan loh. Saya coba selalu tiap hari diskusi dengan masyarakat, pendekatan bagaimana supaya mereka tuh sadar dengan wisata. Kenapa? Karena gini loh, selama pandemi, nah ekonomi masyarakat itu betul-betul sangat-sangat Berkurang. miris lah. Berpengaruh ya Bang ya. Iya. Okay. Jadi akhirnya saya coba ajak masyarakat, saya coba buka pola pikirnya, ya, mindsetnya bagaimana sih bisa mendapat income dari wisata ini. Nah, alhamdulillah mereka mau. Akhirnya kita bentuk Port Darwis di daerah itu kebetulan wilayah RT 17. RT 17 Pasar Usang ya Bang ya. Bentar saya ambil napas bentar. Baik. Ya, lemas pakai masker. Ya, tapi ini protapnya kan. Protapnya benar harus. Jadi kembali berbicara wisata, saya coba buka di YouTube. Karena gini, kalau saya punya prinsip, saya tidak suka kunjungan kerja atau harus ke luar negeri untuk melihat negara tersebut, enggak. Sementara di daerah sendiri ada nih ya Bang ya. Enggak, jadi saya kalau mencari ilmu saya di YouTube. Oke. Ngapain kita jauh-jauh ya? Iya, nah akhirnya ada di beberapa daerah Jawa yang bisa kita copy paste di sini. Konsepnya. Nah, saya coba diskusi dengan masyarakat, saya buka paradigmanya mereka tuh bagaimana supaya berpikir lebih luas. Akhirnya alhamdulillah mereka mau. Nah, kita awali dengan goro bersama ya swadaya membersihkan area tersebut. Nah, alhamdulillah sudah 2 kali goro nih. Nah, terus saya coba diskusi dengan Pak Lurah, terus tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, dan Komisi 2-nya DPRD, ya, terus siapa lagi ya? Masyarakat sekitar terkait program ini, terkait rencana ini ya Bang. Mereka mau. Nah, dan waktu itu kenapa sampai jadi viral Padang Panjang atau Pasar Usang khususnya sejuta wisata. Nah, karena gini loh Mbak, ternyata di Pasar Usang ini banyak pemikir-pemikir yang sebelum saya, tapi mereka nggak berani eksekusi. Mungkin idenya ada tapi tidak tahu kemana menuangkannya, kemana melepaskannya gitu lah istilahnya ya Bang ya. Karena ya gitu tadi, karena nggak ada power untuk mencoba. Benar-benar. Jadi dengan terpilihnya Bang Ziko sendiri ada sedikit angin segar untuk pemikir-pemikir tadi di Pasar Usang. Enggak sedikit, banyak. Oke, baik, banyak. Jangan sedikit. Iya, baik. Maksudnya banyak kesempatan nih untuk menuangkan, ada jalannya nih. Kebetulan untuk memajukan ide mereka tadi gitu ya, Bang ya. Kebetulan Abang kan ya lumayan dekat lah dengan pemerintah kota, baik dengan wali kota, ketua DPRD, dan ya kadis-kadis yang lainnya. Nah, pemikiran ini kan muncul dari sering diskusi. Nah akhirnya alhamdulillah Bang ya? Ternyata ada lagi yang lebih besar. Nah, Pasar Usang ini kan tempat lahirnya Kota Serambi Mekah. Tahu nggak di mana? Tuh pesantren-pesantren, pondok pesantren dini. Tawali Putra. Terutama benar. Sejarah terjadinya ini Serambi Mekah. Nah, inilah yang harus kita kembalikan. Jadi saya coba diskusi dengan beberapa guru yang ada di Tawali Putra, mereka support. Nah akhirnya
saya coba Jadi ada satu lagi yang diangkat nih ya Bang ya dari Iya. sisi keagamaannya gitu ya, dari Harus seperti sisi itu. sejarah agamanya Padang Karena Panjang. ini loh Mbak, target kita itu wisatawannya bukan lokal, tapi mancanegara. Negara. Nah, terus saya bilang sama masyarakat, saya maunya di daerah ini ada money changer. Oke. Jadi memudahkan ya Bang ya. Iya, karena gini, saya selalu berbicara sama orang bukan masalah mentoring ya. Saya cuma selalu bilang sama orang, cobalah kita tuh berpikir lebih jauh ke depan. Sedikit. Jangan berpikir 1 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan. Oke. Nah, saya bilang kita harus berimpi yang tinggi. Iya beneran. Kita harus berimpi yang tinggi, tapi jangan sampai stagnan atau ejakulasi dini gitu loh. Oke. Ya, kalau bisa memang harus continue ya, step by step. Jadi Nah, ada perubahan dari yang sekarang, besok kedepannya ada kayak sebelumnya tidak ada money changer, kita buat seperti itu Harus untuk seperti target itu. sekian tahun ke depan gitu ya Bang Iya. ya. Dan programnya didukung, berhasil, jadi gini, dalam proses. semua kan butuh proses. Ya, pertama kita konsep, bagaimana manajemennya, manajemen ekonominya, manajemen marketingnya, manajemen SDM-nya. Nah, di awal saya kejar itu dulu. Oke. Bagaimana merubah SDM-nya dulu. Dari dasarnya ya Bang Iya, ya. karena gini, saya dapat bocoran dari Dinia Putri bahwasanya mereka punya konsep atau ide di sekitar tahun 2014 untuk mengundang ulama sanad mengajar di Padang Panjang Oke. per 3 bulan. Oke. Nah, itu bisa mengundang ribuan orang. Peminatnya ya Bang ya. Iya, ribuan orang bakal datang ke sini. Nah, akhirnya saya bilang sama RT 11, Bapak RT mau nggak belajar bahasa Arab? Tujuannya apa? Biar nantinya masyarakat bisa menjadi guide-nya Para wisatawan tadi. wisatawan yang datang. Iya. Karena kita targetnya wisatawan luar ya Bang ya. Dan ini masuk ke dalam salah satu program dari Sejuta Pesona Pasar Usang tadi. Karena Iya. tidak cuma wisata alam tapi juga wisata religi, wisata Iya. sejarahnya ya Iya. Bang ya. Karena memang seperti kita ketahui juga Pasar Usang kayaknya banyak sejarah Padang Panjang Banyak. berada di Pasar Usang gitu ya Banyak. Bang ya. Salah satunya tentu di daerah lain juga ada, dan ini yang masuk ke program LPMK-nya Pasar Usang di bawah kepemimpinan Bang Ziko tentunya. Iya. Nah, terkait hal ini nih Bang, tentu tadi Bang Ziko juga sendiri bilang kita juga alhamdulillah didukung oleh pemerintah, dan dengan kedekatan Abang sendiri nih dengan beberapa lingkup terkait ya Bang ya di pemerintah, tentu ini mudah-mudahan memudahkan jalan dan target tadi. Tentu kita juga bicara kemudahan, ada kendala. Nah, singkat saja nih Bang, selama program dari Sejuta Pesona Wisata Pasar Usang ini ada nggak kendala-kendala yang Abang hadapi, entah itu mungkin dari internal sendiri atau mungkin dari eksternal, misalnya dari masyarakat atau mungkin dari lingkungan segala macam seperti itu Bang. Itu gimana? Kalau berbicara kendala saya malu. Karena nantinya jadi aib. Ya. Karena gini, ibarat kita punya anak ya. Kan ketika kita bilang, "Nah, itu bahaya." Tapi dia nggak percaya. Sebelum dia mencoba sendiri, Aha. bahayanya gitu. Jadi kalau saya bicara kendala, ini jadi viral loh. Ya, udah kamera banyak. Nah, kendala itu kan maksudnya gini, dalam artian Kalau kendala banyak. kendala yang bisa memotivasi untuk jadi lebih baik, misalnya seperti itu kan tentu ada dalam setiap apapun kan pasti nggak Pasti. mungkin mulus aja jalannya kan, Bang? Makanya tadi saya bilang, saya maunya kegiatan saya ini step by step. Step by step, Ya. pelan tapi Pertama, pasti ya Bang ya. SDM-nya dulu. Nah, jadi kita perbaiki dulu SDM-nya. Oke. Nah, selama ini kita kan budaya kita yang selama ini bekerja sama, bersilaturahmi, sosialisasi itu kan sudah mulai berkurang. Pertama dikarenakan lockdown, PSBB, ya kan, ya COVID ini lah. Oke. Nah, Sibukan juga ya Bang ya. ya makanya dari sekarang saya mencoba untuk mengembalikan animo masyarakat untuk kembali sering bersosialisasi, Pendekatan. silaturahmi. Ya, contohnya saya sudah menggalakkan kembali ke masjid, Oke. nah, mengaji ya. Nah, kayak saya sekarang nih, target kita kan di Parakai itu harus khatam Quran nih sebelum Ramadan. Nah, saya selain kegiatan dunia, akhirat juga harus Sejalan ya Bang ya. ya harus seimbang. Seimbang. Dia dalam artian kita
bonding dulu nih ke SDM-nya, ke masyarakatnya dengan pendekatan, dengan sering berkumpul. Jadi ada rasa saling memiliki pasar usang ini sendiri Memang sebagai seperti milik itu. bersama, seperti itu ya Bang ya. Baik, terakhir nih Bang. Belum, masih banyak. Belum. Kan belum 16 menit. Enggak, maksud saya gini, terakhir dalam artian pembahasan tentang program tadi nih Bang. Tadi sudah mengatakan ada Goa Jepang, terus mau mengangkat juga tentang keagamaan dari sisi sejarah agamanya. Yang lain Bang di pasar usang yang kira-kira Banyak. menarik apa Bang? Banyak, tapi saya nggak mau ngasih bocoran. Karena belum. Karena nanti di copy paste loh. Oh gitu. Konsep ini mahal. Konsepnya mahal. Enggak. Idenya mahal. Ya, jadi gini. Pertama wisata budaya. Oke. Kita harus angkat kembali kebudayaan yang ada di Padangpanjang, Minangkabau. Minangkabau. Ya, ibu-ibunya harus memakai baju basiba yang pakai apa? Yang Tradisi ada ya Bang ya, oke. kayak pakai kain ke Kain. atas. Laki-lakinya harus pakai baju taluk Balango, balango, benar. peci, sarung, ya kan? Sama kayak kita ke Jepang. Oke. Kalau kita ke Jepang tidurnya di mana? Kan ada homestay. Oke. Dan kita harus ikuti ada Jepang. Jepang. Jadi, Saya maunya seperti itu. Kita angkat kembali budaya. jadi yang datang menyesuaikan dengan adat yang Harus didatangi seperti gitu ya itu. Bang Iya. ya. Oke. Jadi rencana saya di RT17 itu mau kita bikin seperti kampung Paseban. Banyak kok. Fadlizon itu yang punya Paseban. Padahal Fadlizon orang kita kan. Nah, Itu yang setelah menarik. kebudayaan, terus di sana ada wisata air. Oke, Ada kolam renang Lubuk Mata Kucing, ya kan? Nah, saya juga punya ide rencana mau bikin restoran di Di atas. kolam yang kedua. Udah pernah ke Lubuk Mata Kucing? Oke, sudah. Belum. Cukup Udah. sering. Sering ya. Nah, tapi kalau Mbak nggak sibuk, ntar abis podcast kita ke sana. Oke. Biar lebih Melihat semangat. lokasinya. Oke, boleh. Bawa drone ya. Bawa Bawa drone. ya. Nah, jadi di Lubuk Mata Kucing tersebut, saya rencana mau bikin restoran makan di atas air. Oke, konsepnya ya Bang ya. Iya. Dan itu alhamdulillah disetujui oleh yang pemilik lahan. Terima kasih pemilik lahan. Iya. Terus saya mau bikin wisata river tubing. Kalau bahasa Minangnya Banyu Benen. Mudik kayak arung jeram tapi ini kita Iya. di Banda istilahnya maksudnya Bang ya. Oke. Sungai. Sungai, Ya, oke. sungai. Terus river tubing, ada bisa panjat tebing, terus wisata Banyak sawah, ya, Bang, ya. Banyak. restoran di atas sawah. Terus saya mau bikin wisata kegiatan jalan kaki karena itu aksesnya 2 kilo. Oke. Jadi sinergi antara Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Seleng Atas sama Seleng Bawah. Seleng Bawah. Ya, jadi 3 LPM, 3 kelurahan, ya kan, 1 camatnya, Satu camat. kita kolaborasi. Oke, dengan satu tujuan meningkatkan wisata alam Padang Panjang Iya, ya Bang ya. karena kan LPM ini kan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi Kalau pemerintah bilang saya ini legislatifnya kelurahan, jadi saya harus dorong terus tuh kelurahnya untuk ini kita mau bergerak Bergerak. cepat lah. oke, karena tujuannya untuk masyarakat juga dan otomatis kelurahannya juga yang akan terangkat ya Bang ya. Target kalau saya benar. 2022 atau 2023 harus jadi, Insya Allah, mudah-mudahan ya Bang ya. harus jadi, Oke. harus jadi. Kalau nggak jadi rugi. Karena saya kan dari kecil udah biasa bekerja, Oke. ya bisa dibilang bisnis ya. Jadi kalau saya apapun yang saya inginkan Harus. jadi. Bagaimanapun caranya. Kalau masyarakat nggak mau, saya bakal gaji orang buat kerja. Nah alhamdulillah karena keterbatasan SDM, saya coba telepon nih secat AB, kan ada siswa tuh. Nah saya telepon, izinan kita mau ngajak guru nih secat AB. Itu siswanya ada 320. Nah jadi alhamdulillah secat AB mau. Rencana saya mau telepon ke Polres lagi nih. Itu memancing masyarakatnya. Jadi nanti Harus seperti otomatis itu. masyarakatnya melihat seperti itu. Masa sih kitanya nggak Nah, peduli, yang luar itu aja dia. peduli seperti itu kan Bang ya. Di banyak cara untuk mendorong masyarakat. Oke. Walaupun dengan pendekatan mungkin belum berhasil, kita cari cara lain. Akhirnya lama-lama masyarakat Ya. juga akan sadar sendiri, akan Makanya jangan patah melek semangat. sendiri. Oke. Makanya saya nggak mau bahas masalah. Karena kalau saya bahas masalah, Tentu ada terus ya Bang ya, namanya Masalah yang masalah ada terjadi. terus ya. Iya. Tapi kita bukan masalah yang kita cari, tapi solusinya. Oke. Baik, Bang, terakhir yang terakhir tambah lagi. Kayaknya betah nih lama-lama ngobrol ya Bang ya. kalau saya orang Harus senang- betah ya. Senang depan kamera kok. Baik Bang, harapan Abang sendiri nih dengan
program Sejuta Potensi Wisata di Kelurahan Pasar Usang. Harapan untuk Pasar Usangnya sendiri, untuk dari lingkup kecilnya, harapannya kan untuk LPMK-nya sendiri, kelurahannya, sampai untuk Padang Panjangnya. Apa, Pak? Harapan saya gini, jadi kalau Mbak ikut saya turun ke lapangan, ya gimana, saya nggak bisa cerita sini. Jadi intinya gini, intinya saya mau meningkatkan ekonomi masyarakat, dah titik. Itu tujuan akhirnya. Ya, kalau wisata ini yang membuatnya masyarakat, income-nya buat siapa? Baik. Untuk masyarakat juga. Masyarakat, tapi kalau wisatanya investor yang bikin, yang dapat uang Tentunya siapa? untuk investornya ya, Bang. Buktinya ada kan? Oke. Saya kalau ngomong di sini nanti saya orasi loh. Jadi jangan. Oke, sudah tahu nih arahnya kemana. Jadi intinya kita Intinya mengembangkannya dari 2024. masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat juga dikelola sama-sama. Itu ya, Bang ya intinya. Intinya saya maunya 2023 atau 2024 harus jadi nih. Harus jadi. Amin. Harus jadi mudah-mudahan. wali kota. Salah, harus jadi wisatanya. Pak Bali dicatat. Oke, baik. Baik Bang Ziko, sepertinya obrolan kita kalau diterusin asik bisa panjang nih Bang. Iya, saya sih Nggak mau habis-habis sih. ya, Saya kayaknya mau ya. kok, Nggak ya. habis-habis ya. Cuma kita kayaknya kendala durasi pertama, terus yang kedua juga kayaknya Bang Ziko masih ada kesibukan mungkin nih Bang setelah ini. Kayaknya sibuk. Nggak ada sih. Cuma ada. kalau bisa step kedua juga boleh. Oke, tentu nanti kita akan siapkan untuk step keduanya untuk program berikutnya nih Bang Ziko. Baik, saya sih berharapnya memang benar-benar LPMK Pasar Usang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh untuk LPMK lainnya tentunya Bang ya, karena Padang Panjang ini memang memiliki potensi yang luar biasa, entah itu dari pariwisata. Kalau bisa di 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Bergabung. Padang Panjang Barat, itu kita bikin ini paket wisata 8 titik. Oke, di lokasi masing-masing kelurahannya. Iya, seperti itu. Jadi dolar itu harus kita. Baik, kita rekrut lagi ya Bang ya, Iya, kita ambil seperti ya. itu. Karena memang Padang Panjang potensinya ini sebenarnya luar biasa ya Bang ya. Cuma mungkin belum terolah mungkin seperti Karena itu. masyarakatnya nggak sadar wisata. Coba kalau seandainya masyarakatnya sadar dengan wisata, mereka dorong terus pemerintah bakal mau Bakal kok. mau, benar-benar. Karena pemerintah ini kan kalau ketika ASN ya, mohon maaf, ketika pulang dinas kan masyarakat. Masyarakat, jadi Sama. masyarakat. Oke. Jadi tergantung masyarakatnya. Jadi otomatis ya lembaga pemberdayaan masyarakat ini Harus membangun itu ya Bang, ya, membangun pola pikir itu kepada masyarakat dengan Mindset. rajin diskusi, rajin memberi gambaran, karena masyarakat mungkin belum sadar, karena mungkin belum ada yang buka matanya nih bahwasanya oh ini di sini ternyata ada potensi luar biasa ini, entah itu wisatanya, entah itu pendidikannya, entah itu budayanya ya Bang ya. Nah, itu Ya kita kalau lihat. saya sih rencana gini, kalau bisa Kominfo kita jalan-jalan ke sana, bisa di-shoot di sana, kita bisa nge-vlog di sana. Pokoknya pemandangannya oke deh. Selain memviralkannya lah gitu ya Bang Iya, ya. di situ ada sunsetnya loh. Oke. Terus ada bukitnya, sungainya, sawahnya. Karena memang di sana alamnya, kontur alamnya juga memang sangat Keren, cantik ya luar Bang ya. biasa, Cuma iya. selama ini mungkin belum tereksplor jadinya gitu, dan ini yang kita akan bangun. Oke, baik pemirsa, sangat inspiratif sekali, sangat informatif sekali informasi yang kita terima dari Bang Ziko mengenai potensi alam wisata Kota Padang Panjang khususnya di Kelurahan Pasar Usang. Kita berharap semoga LPMK Pasar Usang bisa mewujudkan impian-impian tadi sehingga wisata alam di Padang Panjang menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih maju ke depannya. Itu harapan kita semua ya Bang ya. Betul, Baik, kayaknya waktu kita bicara sudah habis. Kita akan akhiri dulu di sini, dan tentunya ini akan ada pembicaraan lagi nih berikutnya, karena saya akan tagih nih ke Bang Ziko nanti ke depan program yang sudah berhasil apa, dan kita akan viralkan. Kominfo pasti akan bantu viralkan ya Bang ya. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Baik. Harapan saya memang besar loh. Harapan besar pastinya, karena kita punya harapan, tentu kita nggak mungkin setengah-setengah ya Bang ya. Kalau Targetnya. bisa Kominfo tiap hari sama saya. Amin. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian akhir kata saya beserta seluruh kru Padang Panjang TV yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.